Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Ahmad Hajirul Ramadan dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya satu kelompok dengan Muhammad Razik. Kami dari kelompok 2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang Google Cloud Compute. Di sini latar belakang. Google Cloud Compute Engine diluncurkan oleh Google pada bulan Juni 2012. Peluncuran ini merupakan langkah penting dalam strategi Google untuk bersaing dalam pasar komputasi awan yang saat itu sudah semakin berkembang. Faktor Google meluncurkan Google Cloud Compute adalah pertumbuhan pesat komputasi awan, pasar komputasi awan yang bersaing, dan kesuksesan Google. Di sini Google Cloud menyediakan berbagai layanan infrastruktur dan platform cloud yang dapat digunakan untuk mengelola dan menjalankan aplikasi, menyimpan dan menganalisis data, serta mengembangkan solusi bisnis. Ada 3 layanan yang saya masukkan di sini. Salah satunya itu yaitu Compute Engine. Compute Engine ini adalah layanan yang dapat kita gunakan untuk menggunakan mesin virtual sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Yang kedua adalah Cloud Storage atau penyimpanan awan. Di sini selama kita memiliki internet dan akses ke penyimpanan itu sendiri, maka kita dapat memanipulasi data dari cloud storage. Selanjutnya adalah Cloud AI. Cloud AI itu kita dapat mengimplementasi kecerdasan buatan atau AI ke dalam aplikasi yang sedang kita kembangkan. Compute Engine adalah layanan infrastruktur komputasi awan yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Di sini adalah penjelasan yang lebih lanjut. Mesin virtual kita dapat mengonfigurasi spesifikasi dari mesin virtual yang kita ingin gunakan. Contohnya, berapa core CPU yang akan kita gunakan, berapa GB RAM, dan berapa banyak penyimpanan yang ingin kita gunakan. Selanjutnya adalah fleksibilitas konfigurasi. Jenis mesin kita dapat pilih, terus penyimpanan juga dapat kita sesuaikan, dan ada fitur auto scaling. Selanjutnya adalah kita dapat memilih sistem operasi sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita. Di sini contohnya ada Linux dan Windows. Selanjutnya di sini ada fitur firewall. Jadi jaringan dan keamanan dapat dikonfigurasi juga di dalam Compute Engine. Dan di sini model bayar dari Compute Engine sendiri adalah pay as you go. Jadi kita hanya membayar sesuai dengan sumber daya yang kita gunakan. Di sini ada studi kasus di perusahaan e-commerce. Jadi SMT e-commerce adalah perusahaan e-commerce yang beroperasi di berbagai negara. Mereka memiliki platform belanja online yang mengelola ribuan transaksi setiap harinya. Dan perusahaan ini memiliki masalah, yaitu fluktuasi lalu lintas yang signifikan selama periode penjualan khusus seperti hari belanja online. Tantangan utama mereka adalah memastikan ketersediaan dan kinerja aplikasi mereka selama lonjakan permintaan. Di sini adalah solusinya, yaitu solusinya adalah kita menghidupkan fitur auto scaling. Kenapa auto scaling dapat menjadi solusinya? Karena di sini ada fitur otomatisasi kapasitas. Jadi auto scaling itu adalah kita dapat secara otomatis menambah kapasitas atau mengurangi kapasitas sesuai dengan lonjakan atau permintaan dari kinerja aplikasi kita Jadi jika lalu lintas sedang padat, maka akan secara otomatis ditambah spesifikasinya dengan fitur auto scaling. Dan alasan kedua adalah efisiensi
karena meningkatkan kecepatan dan ketersediaan layanan, karena sudah tidak ada lagi tuh namanya macet di lalu lintas kinerja aplikasi kita gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana fitur auto scaling ini bekerja. Jadi, misalnya hari pertama website kita memiliki 10 pengunjung, dan di sini spesifikasi dari virtual machine kita adalah 1 GB RAM dan 20 GB penyimpanan. Dan misalnya di hari kedua kita mendapat lonjakan 10 pengguna. Di sini misalnya virtual machine kita sudah tidak kuat untuk menjalankan beban tersebut, maka fitur auto scaling akan secara otomatis menambah penyimpanan gitu sesuai kebutuhan. Misalnya menjadi 2 GB RAM dan penyimpanannya nambah menjadi 40 GB. Dan hari ketiga juga misalnya mendapat lonjakan pengunjung website kita, maka fitur auto scaling juga akan otomatis menambah gitu sesuai kebutuhan. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah studi kasus ini mencerminkan bagaimana Google Compute Engine dapat membantu perusahaan mengelola dan menyesuaikan infrastruktur mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, terutama dalam menghadapi tantangan lonjakan trafik yang tidak terduga.